guys, assalamualaikum. Ketemu lagi di sini. Saya di part 4 ini akan membahas mengenai soal-soal P3K untuk kemampuan bidang manajerial. Saya akan melanjutkan untuk soal-soal P3K manajerial untuk yang part 2 kemarin. Kemarin kan hanya membahas 1 sampai 10 di part 2. Nah, di sini saya akan melanjutkan untuk nomor 11. Oke. Tipsnya untuk menjawab soal manajerial, kembali saya omongkan. Tipsnya untuk menjawab soal manajerial adalah coba kendalikan ego kalian. Di sini cobalah kalian menjawab soal ini sesuai dengan peristiwa yang ada di soal. Jadi kalian harus masuk dalam soal tersebut. Bayangkan kalian itu ada dalam peristiwa soal tersebut. Jadi silahkan gunakan hati malaikat kalian untuk menjawab soal-soal manajerial ini. Sama dengan tips and trick yang tadi di soal sosiokultural. Oke, nomor 11. Pilihlah salah satu yang paling sesuai dengan apa yang Anda lakukan saat bekerja. Pilihlah salah satu yang paling sesuai dengan apa yang Anda lakukan saat bekerja. A. Saya bekerja sesuai dengan apa yang ditargetkan pada saya. B. Saya bekerja datang dan pulang tepat waktu sesuai jam kerja. C. Saya bersemangat justru ketika menghadapi kesulitan dalam bekerja. D. Saya menjadi kurang produktif apabila menghadapi hambatan dalam bekerja. E. Saya melakukan negosiasi apabila mendapatkan target yang saya rasa terlalu tinggi. Ini menurut saya pilihan jawaban yang benar dan tepat itu terdapat pada pilihan yang C. Saya bersemangat justru ketika menghadapi kesulitan dalam bekerja. Sekarang yang nomor 12. 12. Pilih salah satu pernyataan yang menurut Anda paling bisa menggambarkan diri Anda. Di sini Anda disuruh pilih salah satu pernyataan yang menurut Anda paling bisa menggambarkan diri Anda. Oke guys, saya mengingatkan lagi untuk soal-soal P3K untuk bidang itu kan ada 4 ya, 4 bidang. Itu ada kompetensi teknis, kompetensi sosiokultural, kompetensi manajerial, dan wawancara. Untuk kompetensi teknis, ini kalau misalnya kalian salah menjawab, ya berarti 0. Kalau misalnya salah menjawab, misalnya 1, kalian jawabnya A, ternyata jawabannya B, ya wes, berarti itu gak ada nilainya 0. Untuk yang soal yang bidang manajerial, sosiokultural, dan wawancara, ini ada nilainya. Jadi nilainya kan ini ada 5 pilihan ganda. Nilainya itu ada 5 yang paling tinggi, terus habis 5 itu 4, terus habis itu 3, habis itu 2, habis itu 1. Nah, jika kalian dari misalnya nomor 12, misalnya ternyata jawabannya itu kalian kurang tepat. Misalnya kalian itu jawab B, ternyata jawaban yang benar itu A, tidak apa-apa, karena kalian itu meskipun salah akan tetap dapat nilai. Misalnya kalian jawab B, terus B itu ternyata bernilai 3 poin, ya wes, berarti kalian di nomor 12 itu sudah meskipun salah tapi bisa dapat 3 poin. Tapi usahakan kalau bisa untuk mendongkrak nilai kalian, kalian harus bisa menjawab semua jawaban dengan tepat dan benar sehingga kalian bisa mendapat 5 poin. Sehingga itu nanti akan mendongkrak nilai kalian di akhir.
Karena nilai P3K sesuai dengan pengalaman saya itu tidak semuanya itu diakumulasikan. Jadi tidak ada range-nya kayak CPNS. Kalau range-nya CPNS misalnya TWK kalian harus dapat 85. Terus TIU misalnya kalian harus dapat 80, terus TKP misalnya kalian harus mendapatkan nilai 165. Nah, misalnya range-nya minimalnya, misal TWK tadi harus mendapat minimalnya nilai 85, terus TIU nilainya kalian harus minimal dapat 80, dan TKP minimalnya kalian harus mendapat 165. Misal kalian tidak mencapai nilai tersebut, ya wes, berarti kalian tidak lolos. Kalau itu CPNS, tapi beda dengan P3K. Kalau P3K ini nilainya itu digabungkan semua. Jadi misalnya kalian rendah di kompetensi teknis, tapi kalian bisa mendongkrak nilai di sosiokultural, di manajerial, atau di wawancara. Nah, itu menurut saya lebih baik. Untuk yang untuk nomor 12 saya kembali bacakan pertanyaannya. Mohon maaf guys, tadi iklan dulu sekedar mengasih tahu atau memberitahu berdasarkan pengalaman saya pribadi. Nomor 12, pilih salah satu pernyataan yang menurut Anda paling bisa menggambarkan diri Anda. A. Saya bekerja sesuai kebiasaan rekan-rekan saya bekerja. B. Saya sering lembur untuk menyelesaikan tugas-tugas saya. C. Saya tetap berusaha sesulit apapun tugas yang diberikan ke saya. D. Saya keberatan melakukan tugas yang sekiranya saya tidak mampu. Dan yang E. Saya berbeda dengan cara dan prosedur yang umum telah dilakukan. Nah, menurut saya ini yang jawabannya positif dan baik. Menurut saya ini yang tepat adalah jawaban yang C. Saya tetap berusaha sesulit apapun tugas yang diberikan saya. Jadi, kalian itu menunjukkan nilai integritas kalian. Jadi, meskipun kalian dikasih tugas sesulit apapun, tapi kalian itu masih berusaha untuk menyelesaikan tugas tersebut dengan baik. Jadi nomor 12 jawabannya itu adalah yang C. Saya tetap berusaha sesulit apapun tugas yang diberikan ke saya. Nomor 13. Dalam bekerja, rekan-rekan kerja saya menilai saya sebagai karyawan yang dalam bekerja, rekan-rekan kerja saya menilai saya sebagai karyawan yang A. Selalu ceria dalam bekerja, B. Menyukai target yang menantang, C. Rasional dalam menetapkan target, D. Semangat dalam menjalankan tugas, dan yang E. Serius namun tetap santai dalam bekerja. Nah, di sini menurut saya jawaban yang paling tepat dan benar itu adalah jawaban yang B. Menyukai target yang menantang. Jangan sampai guys, kalau bekerja jangan sampai kalian itu hanya berhenti dalam kondisi yang itu saja, tetapi kalian itu harus mampu mengasah diri kalian dan mampu menyukai target yang menantang. Biasanya itu yang disukai oleh atasan. Kalian mau bekerja dimanapun. Jadi jawabannya yang tepat itu yang B, menyukai target yang menantang. Nomor 14, ketika atasan saya memberikan tugas yang sulit, saya akan A. Saya menganggap tugas tersebut sebagai dorongan untuk menjadi lebih baik. B. Seharusnya atasan saya mempertimbangkan kemampuan bawahannya ketika memberikan tugas. C. Sebaiknya tugas tersebut disertai dengan bimbingan dari yang lebih berpengalaman. D.
Saya menganggap tugas tersebut perlu dipertimbangkan kembali agar tidak menurunkan motivasi bawahan karena tugas tersebut di luar kemampuan. Dan E, saya menganggap tugas sulit tersebut sebagai hal yang biasa dihadapkan dalam bekerja. Nah, di sini kalian ketika dihadapkan dalam kondisi kalian diberi tugas oleh atasan, namun tugas tersebut sangat sulit. Terus apa yang akan kalian lakukan? Menurut saya, itu jawaban yang paling tepat dan benar itu terdapat dalam pilihan ganda yang A. Saya menganggap tugas tersebut sebagai dorongan untuk menjadi lebih baik. Nah, itu menurut saya yang paling tepat dan benar, bukan malah kalian putus asa. Saya putus asa, saya down karena ternyata atasan itu memberikan tugas yang terlalu sulit. Tidak, itu bukan contoh sikap yang baik. Contoh sikap yang baik itu adalah menganggap tugas tersebut sebagai dorongan untuk menjadi lebih baik. Nomor 15. Ketika atasan saya memberikan tugas yang sulit, yang saya lakukan adalah nih. Ketika atasan saya memberikan tugas yang sulit, yang saya lakukan adalah A. Saya berusaha menyelesaikan sesuai dengan perintah atasan. B. Saya berusaha menyelesaikan tugas sesuai kemampuan saya. C. Saya berusaha menyelesaikan tugas yang mudah agar hasilnya maksimal. D. Saya berusaha menyelesaikan, namun jika belum berhasil maka saya tahu batas kemampuan saya. E. Saya mengerahkan segenap kemampuan yang saya miliki. Jika belum berhasil, saya akan mencoba lagi. Nah, di sini sama dengan spesifikasi soalnya itu sama dengan soal tadi yang di nomor 14, yaitu jika atasan memberikan tugas yang sulit, maka apa yang harus kalian lakukan? Nah, di sini pilihan yang tepat dan benar itu adalah yang E. Saya akan mengerahkan segenap kemampuan yang saya miliki. Namun, jika belum berhasil, saya akan mencoba lagi. Nah, ini yang paling tepat. Bukan kalian malah putus asa karena atasan memberikan tugas yang sulit kepada kalian. Nomor 16. Ketika menghadapi kegagalan saya, A. Saya merasa itulah kemampuan maksimal saya. B. Saya dapat segera bangkit dan memperbaiki kelemahan saya. C. Saya merasa diri saya kurang mampu dan lebih buruk dari orang lain. D. Saya membutuhkan waktu lama untuk membangkitkan kembali semangat saya. Dan yang E. Saya dapat bangkit kembali asal ada teman atau keluarga yang mendukung saya. Mohon maaf guys, saya skip dulu karena azan.